nanti akan dibicarakan oleh Dr. Meta yang merupakan dokter konsultan dari Esther House of Beauty. Dan untuk khususnya untuk hari ini kita spesial sekali karena kita berkolaborasi dengan salah satu laboratorium yang sudah terkemuka di Indonesia, yaitu dari Laboratorium Prodia dengan Dr. Monica. Nah, tetapi sebelumnya saya akan sedikit sharing tentang Esther House of Beauty. Nah, Esther House of Beauty merupakan klinik kecantikan yang sekarang sudah mempunyai cabang sekitar 16 ya. Jadi di Surabaya ada 2, Sidoarjo, Malang, Tulung Agung, Kediri, Madiun, Ponorogo, Solo, Jakarta, Lampung, Manado, Denpasar, Tarakan, dan Sampit. Nah, Esther House of Beauty sendiri mempunyai moto Top to Aesthetic Solution. Dan berikut merupakan founder dari Esther House of Beauty, yaitu Dr. Esther Pertiwi yang mempunyai moto wanita tak hanya harus cantik, tapi kulitnya harus sehat pula. Dan untuk Esther House of Beauty sendiri juga kita mempunyai pabrik sendiri yang bernama CV Mon Herman, jadi yang berada di Kompleks Pergudangan Sinar Gedangan, Blok E, Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Jadi untuk di Esther sendiri ini untuk home care, skincare-nya, untuk produknya, kosmetik, memang semuanya kita produksi sendiri. Nah, berikut merupakan salah satu gambar dari proses untuk di pabrik ya. Jadi memang sudah terjamin karena memang sudah sebentar. Mohon maaf, ini mungkin teman-teman ada yang suaranya masuk, jadi bisa di-mute dulu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi ini merupakan dari gambar dari CV Mon Herman sendiri. Jadi memang untuk kita sudah sangat aman ya, karena memang karyawan kita sudah memakai APD, dan kita untuk sebelum produk ini ke klinik, kita juga akan QC juga nih barangnya. Jadi dipastikan kalau sudah di klinik, produk kita pasti sudah akan aman. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini merupakan salah satu klinik di Surabaya, yaitu tepatnya di WR Supratman ya. Jadi di Surabaya ada 2 outlet, yang satu di Darmo Permai Selatan, yang satu di WR Supratman nomor 22. Nah, di WR Supratman ini memang letaknya di pusat kota ya, gitu. Jadi teman-teman semua yang berada di pusat kota bisa mampir di WR Supratman. Nah, berikut merupakan salah satu alat kita yang memang sudah canggih ya. Nah, berikut merupakan salah satu alat yang ada di WR juga, yaitu alat Fotona. Nah, ini merupakan tadi yang saya udah bilang di awal, kalau kita memang punya pabrik sendiri ya. Nah, ini salah satu barang-barang yang diproduksi oleh CV Mon Herman sendiri, yaitu dari Esther dan ada Esa. Nah, kalau Esther ini bisa untuk skincare-nya, dan kalau untuk Esa ada skincare dan ada kosmetiknya pula. Nah, untuk pembelanjaan produk-produk tersebut bisa melalui marketplace kita, yaitu di Bukalapak dan Shopee. Ketik Esther Official Store, nanti bisa memilih produk-produk yang teman-teman inginkan. Dan khusus untuk bulan Agustus ini kita ada special offering nih. Jadi teman-teman semua pembelanjaan 500.000 akan mendapatkan 1 buah facial, dan untuk pembelanjaan 1 juta akan mendapatkan 1 buah facial dan ada 1 buah hand gel juga ya. Jadi teman-teman semua. Tapi selain itu kita juga masih tetap ada diskon juga up to 50% untuk treatment dan up to 25% untuk kosmetik. Dan berikut merupakan beberapa sosial media dari kita ya. Jadi teman-teman semua bisa add di IG kita ada punya 3 IG, yaitu di Esther_House_Off_Beauty. Kita juga ada khusus untuk Esther kosmetiknya di esthercosmetic.id. Dan kita ada yang di ESA juga nih, esakosmetik.id. Nah, tadi yang saya sudah bilang, kalau kita ada marketplace, ada di Esther Official Store, ada di Shopee, dan ada di Bukalapak. Oke. Ya, ini kita langsung aja masuk ke materinya. Ini untuk pertama mungkin saya bisa sapa Dr. Monikanya, udah ada di sini?
Halo, Dokter Monica. Ada suaranya. Halo, dokter. Sambil menunggu Dokter Monikanya, mungkin saya sedikit berbicara tentang profil singkatnya Dokter Monika ya. Gitu. Jadi Dokter Monika merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran dari Universitas Hang Tuah angkatan 2010 dan merupakan dokter konsultasi di Prodia Women's Health Center atau Prodia RDPS Surabaya. Oke, dokter bisa join sama saya sekarang? Halo? Halo, Dokter Monika. Suaranya udah masuk sih. Halo? Halo, halo. Halo, dokter. Selamat siang. Iya. Gimana kabarnya, dok? Baik, Mbak. Oke, dokter, hari ini kita sharing-sharing ya, dok, mengenai stay healthy during pandemic. Nah, dokter ini mau membahas upaya untuk tetap sehat menyambut new normal ya, dok ya? Iya, Mbak. Oke, saya udah penasaran sekali sih, dok. Jadi mungkin bisa langsung dimulai untuk penjelasannya nih, dok. Jadi, sebelumnya saya mau info ke teman-teman semua, apabila ada pertanyaan bisa meninggalkan di kolom chat ya, teman-teman. Karena nanti kita akan ada hadiah bagi teman-teman semua yang aktif bertanya atau ada pertanyaan yang sangat bagus nih, nanti kita akan kasih spesial voucher dari Prodia dan ada hadiah produk juga dari Esther House of Beauty. Oke, dokter, bisa dimulai untuk penjelasannya, dok? Untuk Oke, sebentar saya share screen ya, dok. share screen-nya dulu ya. Ya. Sudah masuk, dok? Belum, Mbak. Oh, belum ya? Sebentar ya, dok ya. Apa sudah muncul? Sudah muncul, dok? Oh, sudah, Mbak. Oke, silakan, dokter. Mbaknya tetap ngeklikin ya? Ya. Slide pertama dulu ya. Oke, selamat siang semuanya. Saya Dr. Monika Lirensia dari Prodia RDPS atau Prodia Simpang Darmo. Hari ini akan membahas tentang stay healthy during pandemic. Oke, jadi upaya untuk tetap sehat menyambut new normal ini. Selanjutnya. Halo. Bisa dibantu untuk slide-nya enggak? Ini sudah di next slide sih, dok. Emang belum ini ya? Belum muncul. Oke, sebentar, dok. Ini memang agak lemot nih. Sebentar ya, dokter. Dokter, sambil saya nunggu saya bisa jelasin sedikit dulu. Jadi apa sih yang mau dibahas tentang stay healthy ini ya? Yang utama mencegahnya, kemudian apa yang harus kita lakukan ya di era new normal ini. Terus pemeriksaan apa aja sih yang mendukung untuk pemeriksaan pada saat new normal ini, kayak gitu. Oke. Bentar ya. Nah, ini sudah, dok. Nih ya, udah. Kapan sih pandemi ini berakhir? Kan kita semua nggak ada yang tahu ya kapan pandemi ini berakhir. Untuk melihat jumlah kasusnya yang tiap hari meningkat, apalagi di Indonesia, kemudian jumlah kematiannya juga meningkat, kayak gitu kan kayaknya juga pandemi ini berjalannya masih agak lama. Jadi kapanpun berakhirnya, yang terpenting sih kita tetap sehat, supaya kita diharapkan ya nggak terkena si COVID sendiri. Jadi sehingga sangat penting untuk selalu menjaga untuk tetap sehat pada era pandemi seperti ini. Next.
Nah, nih, sejak virus corona mulai menyebar, kan kelompok lansia atau kelompok orang-orang dengan penyakit menahun atau kronis seperti penyakit jantung, diabetes, paru-paru, itu kan selalu menjadi kelompok yang lebih beresiko untuk mengalami penyakit yang lebih serius. Di sini sih maksudnya kalau misalnya ada orang-orang dengan penyakit kronis seperti darah tinggi, entah diabetes, atau penyakit paru, mungkin ada infeksi paru, atau penyakit paru yang karena rokok, itu sih semua pasti lebih beresiko daripada orang yang tidak mempunyai penyakit-penyakit tersebut. Karena misalnya terdapat penyakit itu dan kita terinfeksi COVID, pastinya gejalanya akan lebih buruk, lebih parah, kayak gitu. Next. Nah, apa yang mau kita bahas? Yang pertama adalah mencegah tertular dan menularkan. Yang kedua, itu mencegah agar tidak sakit atau komorbid. Komorbid itu kayak penyakit bawaan yang tadi sudah disebutkan, kayak penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit paru, dan penyakit lainnya. Dan yang ketiga adalah memperkuat sistem imun. Gimana sih caranya? Kayak gitu. Next. Nah, situasi saat ini kan kita sudah masuk di era yang new normal katanya. New normal di sini sih bukan berarti kita tuh bebas ngapa-ngapain seperti di saat zaman sebelum COVID ini. Jadi tetap harus protokol kesehatannya tetap harus dilakukan. Meskipun aktivitasnya sudah mulai beraktivitas seperti biasa, bekerja seperti biasa. Tapi kita tetap harus melakukan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan. Next. Nah, untuk mencegah tertular dan menularkan. Yang next-nya, boleh next. Nah, apa yang perlu dipersiapkan kalau zaman sekarang ya? Pasti sih menyiapkannya yang pertama kayak masker, kemudian minum vitamin, suplemen, kemudian hand sanitizer, tisu basah, kemudian disinfektan, kalau bisa kayak bawa alat makan sendiri, bawa tempat minum sendiri, biasanya sih kayak gitu, supaya nggak tercampur sama orang. Sama yang terpenting sih tetap ya, physical distancing, itu yang nomor 1. Next. Nah, untuk mencegah agar tidak sakit atau komorbid. Next. Nih, orang-orang dari segala usia kan dapat terinfeksi oleh virus COVID. Virus COVID ini kan nggak pilih-pilih ya, kalau misalnya menyerang entah usia muda, dari bayi baru lahir sampai usia. Nah, untuk resiko menjadi sakit parah itu meningkat jika usianya juga 60 tahun ke atas. Ini kan dihubungkan dengan penyakit-penyakit yang tidak menular. RDPS kok. Bukan. Lanjut ya. Untuk resiko menjadi sakit parah meningkat jika usia 60 tahun ke atas. Ini sih maksudnya dihubungkan sama penyakit-penyakit kayak penyakit jantung, penyakit diabetes, atau penyakit penyerta yang lain sebenarnya. Kemudian orang dengan penyakit tidak menular atau NCD. NCD itu adalah non-communicable disease, atau yaitu penyakit tidak menular yang sudah ada sebelumnya. Itu juga pasti lebih rentan untuk menjadi sakit parah dengan adanya virus COVID ini. NCD atau penyakit yang tidak menular yang sudah disebutkan itu termasuk dengan yang pertama penyakit kardiovaskular seperti contohnya darah tinggi, kemudian orang yang pernah atau beresiko terkena penyakit jantung atau stroke, nah itu termasuk penyakit jantung ya semuanya. Yang kedua adalah penyakit pernafasan kronis, ini yang terutama disebabkan oleh asap rokok. Kemudian yang ketiga adalah diabetes. Yang keempat adalah kanker. Sebenarnya masih banyak sih untuk penyakit-penyakit lainnya, cuman yang paling banyak untuk saat ini kan penyakit komorbidnya ini. Next-nya. Nah, kenapa sih kita harus ini ya menjaga supaya kita nggak terkena penyakit-penyakit tersebut? Keuntungan menjaga agar tetap terhindar dari penyakit tidak menular itu, kalau kita jaga kondisi kita, itu kan merupakan investasi. Karena ketika terjadi kondisi yang tidak terduga, dia mempunyai keuntungan sendiri, minimal pada saat sekarang yang pandemi COVID ini, resiko untuk menjadi lebih parah itu lebih kecil. Jadi kita lebih siap menghadapi pandemi kalau misalnya tubuh kita lebih sehat.
kayak gitu. Next. Nah, untuk tadi yang sudah disebutkan kan ada penyakit jantung, penyakit diabetes, kayak gitu. Terutama sih kedua itu ya. Untuk gula sama darah tinggi itu kan paling banyak kasusnya. Kalau misalnya dilihat sendiri ya, kalau misalnya penyakit jantung atau serangan jantung sih ini lebih tepatnya, itu kematian karena penyakit jantung itu banyak banget. Kemudian cara mencegahnya gimana sih? Ini ada ABCDE yang bisa dilihat ya di layar monitor. Untuk A sendiri sih sebenarnya aspirin, cuman kita ini kan harus aspirinnya nggak langsung minum, harus dikonsultasikan juga sama dokternya, tergantung pemeriksaannya bagaimana. Kemudian untuk B itu blood pressure, jadi ini harus ngecek tekanan darahnya, walaupun nggak ada keluhan, biasanya kan tekanan darah juga tinggi-tinggi aja kayak gitu. Apalagi pada usia yang ini ya, 60 tahun ke atas, biasanya tetap harus cek tekanan darah secara teratur. Karena kalau nggak ada gejala pun belum tentu tekanan darahnya normal kayak gitu. Yang C itu adalah kolesterol. Untuk kolesterol sendiri kan harus diperiksakan. Kolesterol sendiri kan seperti yang diketahui ya, dia kan merupakan kayak resiko untuk penyakit jantung. Jadi kalau ada darah tinggi itu tetap harus periksa si kolesterol. Karena kalau ada darah tinggi dan kolesterol, dia untuk resiko ke penyakit jantungnya itu akan jauh lebih tinggi. Untuk C yang kedua adalah rokok. Nah, kalau misalnya rokok sendiri kan orang yang perokok itu kan mempunyai resiko untuk penyakit-penyakit lainnya juga, nggak cuma penyakit paru sebenarnya. Jadi rokok itu memperburuk situasi yang sudah ada kayak gitu, memperburuk penyakit yang sudah ada. Untuk D ini ada dua ya. Yang pertama adalah diet atau berat badannya. Belum, Mbak. Slide sebelumnya. Dietnya atau berat badan kan kita juga harus cek ya, harus tahu kalau bisa berat badannya yang berat badan optimal. Kemudian D itu diabetes atau gula. Diabetes kan banyak banget komplikasinya, dari ujung kaki sampai ujung kepala itu bisa terkena komplikasi diabetes. Jadi ya harus dijaga. Untuk tahu kan harus ini ya, ngecek darah atau gula darah secara teratur juga. Dan E yang nggak kita lupakan itu adalah olahraga. Walaupun olahraganya ringan, itu membantu sekali untuk mencegah penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Next-nya. Nah, ini kalau misalnya penyakit-penyakit tadi kan sebenarnya bisa ya dicek di lab, entah dari gula darahnya, entah dari kolesterolnya. Sebenarnya kalau misalnya kita ngecek kan biasanya untuk cek rutin juga ada pengecekan kolesterol dan lemak dalam darah. Sebenarnya kalau misalnya ditanya apakah cukup itu menggambarkan resiko terhadap serangan jantung, itu sebenarnya sih belum cukup, karena itu pemeriksaan yang paling minimal atau paling dasar lah, basic banget gitu. Next-nya. Untuk serangan jantung sendiri, ini fakta-fakta yang terkait serangan jantung. Jadi yang pertama, dia merupakan penyebab kematian dan kecacatan tertinggi di dunia. Karena kita tahu sendiri serangan jantung kan banyak banget. Banyak yang meninggal mendadak karena serangan jantung. Kemudian juga 75% serangan jantung sebenarnya terjadi karena terkoyaknya plak yang nggak stabil. Kita kan tahu kalau misalnya serangan jantung kan biasanya ada sumbatan. Nah, sumbatan itu kan ada yang sumbatannya berapa persen, itu kalau misalnya dicekkan ya. Kalau misalnya ini ternyata lebih banyak serangan jantung karena plak yang tidak stabil. Sebenarnya sumbatannya itu nggak seberapa nutup, tapi karena plaknya tidak stabil, dia akhirnya cepat terjadi sumbatan kayak gitu. Kemudian serangan jantung juga terjadi pada orang dengan kadar kolesterol normal. Maka dari itu tadi saya bilang untuk pemeriksaan kolesterol sih memang tetap harus dilakukan untuk orang-orang dengan penyakit jantung. Tapi itu sebenarnya adalah pemeriksaan yang dasar atau basic. Karena masih banyak serangan jantung yang terjadi pada orang-orang dengan kadar kolesterol yang normal. Kemudian faktor risiko tradisional itu kurang akurat seperti yang kita tahu, yang salah satunya itu tadi ya, kadar kolesterol. Next-nya. Nah, kan saya tadi bilang ada yang plak yang tidak stabil. Kenapa sih gitu?
ini ternyata merupakan penyebab terjadinya serangan jantung yang utama. Jadi kalau kita tahu kalau kolesterol itu menumpuk, dia kan bisa beresiko menimbulkan penyumbatan. Itu karena terjadi penumpukan dari kolesterol seperti yang digambar ini. Kak, ganggu yang lain. Kalau plaknya tidak stabil, kemudian dia terkoyak secara tiba-tiba, dan kemudian pecah plaknya itu, dia bisa membentuk bekuan darah. Bekuan darah ini yang bisa menyebabkan serangan jantung. Next aja nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya sebenarnya sih kita di Prodia sendiri ada pemeriksaan terbaru. Dia memeriksa ini, semua yang ada di layar ini. HDL, Fasligan, HGF, Eotaxin, HbA1c, CTEC, MC3, IL-16, dan SFAS. Mungkin yang baru kita tahu kan yang HDL aja atau kolesterol baik ya, atau HbA1c, itu untuk prediksi si diabetesnya atau kadar darah rata-rata, biasanya sih kayak gitu. Kalau misalnya yang lain kan kita belum tahu ya apa. Next. Nah, ini semua tergabung di Prodia Pulse Cardiac Marker. Ini adalah pemeriksaan Prodia yang paling baru. Jadi Pulse sendiri itu ada singkatan dari Protein Unstable Lesion Signature. Jadi yang kita cekkan di sini adalah protein-protein sebenarnya, penanda protein dalam darah yang terkait dengan plak yang tidak stabil. Jadi ternyata plak yang nggak stabil itu dia mengeluarkan penanda protein yang dapat kita lihat, kita periksa dari darahnya si pasien tersebut gitu. Jadi Prodia Pulse Cardiac Marker adalah tes darah yang dirancang untuk membantu mengidentifikasi orang yang tampak sehat, tetapi mungkin memiliki penyakit jantung aktif yang dapat menyebabkan serangan jantung. Tes ini mendeteksi tahap awal penyakit jantung dengan mengenali cedera pembuluh darah dan pembentukan plak yang tidak stabil. Jadi penyumbatan tersebut kan bisa disebabkan karena plak yang tidak stabil atau adanya cedera pembuluh darah yang nantinya akan membentuk bekuan darah yang dapat menyumbat juga. Jadi ini pulse test ini sebenarnya lebih untuk melihat serangan jantung yang mungkin terjadi dalam 5 tahun ke depan. Jadi nilai resikonya gimana kayak gitu. Next. Nah, kenapa pemeriksaan pulse penting? Tadi kan ada beberapa penanda protein yang sudah dibahas udah disebutkan juga di depan ya. Ada 9. Ini tuh semua terlibat dalam proses inflamasi atau keradangan, kemudian apoptosis, trombosis, remodeling vaskular, dan proses-proses lain yang berperan penting dalam pembentukan plak yang tidak stabil atau yang dapat menyebabkan sumbatan bekuan darah tersebut. Jadi penghitungan resikonya juga kita lihat berdasarkan hasil pemeriksaan, kemudian usia, riwayat diabetes, riwayat keluarga ada serangan jantung atau enggak, dan gender atau jenis kelaminnya. Kemudian pemeriksaan pulse sendiri, dia memberikan prediksi resiko terhadap penyakit jantung koroner lebih baik dibandingkan kalau misalnya kita hanya periksa kolesterol aja. Karena ini ya, pulse itu kan nggak cuma kolesterol yang kita lihat, ada 9 protein lainnya, termasuk kadar gula darahnya juga. Kemudian pulse itu juga lebih mudah diinterpretasi karena resiko terhadap penyakit jantung koroner itu tergambar dalam sistem skor. Jadi munculnya nanti munculnya itu adalah sistem skor, dan skornya itu ada 3 nanti dibedakan. Jadi normal, apakah resikonya meningkat atau enggak kayak gitu. Dan untuk dia selain untuk resiko ya, dia juga melihat kesehatan jantung secara keseluruhan.
keseluruhan. Jadi pulse itu juga menggambarkan nilai usia jantung berdasarkan skor pulse atau darah yang kita ambil jika dibandingkan dengan usia kronologis dari pasien sendiri. Jadi bisa jadi usia jantung sebenarnya dari penanda protein yang kita ambil dari darah ini itu lebih tinggi daripada usia kronologis usia pasien sebenarnya kayak gitu. Itu kan bahaya ya kalau kayak gitu. Next. Bisa tolong di next, Mbak? Oke, sebentar dok, ini agak lumayan lemot nih. Bentar. Iya. Oke. Jadi tadi untuk nilai skornya sendiri nanti dibedakan menjadi 3. Jadi ada yang normal, ada yang borderline atau di dalam batas, dan elevated atau yang meningkat. Jadi selain nanti skor pulse itu juga akan didapatkan usia jantung berdasarkan pulse yang tadi dan skor pulse yang diharapkan. Jadi skor pulse sesuai dengan usia dan jenis kelamin masing-masing itu kan beda-beda. Jadi nanti juga disertakan dalam reportnya. Next. Nah, kalau misalnya ini ya, kita masih ada promo karena ini kan masih pemeriksaan yang baru banget di launching. Jadi ada keringanan biaya sekitar 20% untuk pemeriksaan tanggal 13 Juli sampai 31 Agustus. Next-nya. Next yang akan kita bahas adalah memperkuat sistem imun. Next. Jadi kalau sistem imun itu apa? Jadi sistem imun adalah sistem dari struktur dan proses biologi yang berintegrasi dengan sistem fisiologis yang berfungsi melindungi tubuh dari infeksi dan kondisi eksternal dan internal lainnya. Sedangkan imunitas, next-nya Mbak. Oke. Sistem imun kan pasti berhubungan juga sama imunitas ya. Nah, ini pilar-pilar dari imunitas tubuh. Jadi yang harus kita jaga untuk menjaga imun. Yang pertama sih pasti nutrisi. Jadi tercukupikah kebutuhan nutrisinya, gizinya, mineral dan vitaminnya gimana. Yang kedua adalah exercise atau olahraga. Seperti yang tadi saya bicarakan di depan, olahraga meskipun ringan dia pasti membantu imunitas. Jadi diharapkan sih walaupun ini ya WFH, walaupun stay at home aja, itu tetap olahraga walaupun cuma ringan. Yang ketiga adalah manajemen stres. Nah, kan kita tahu ya katanya kan kalau misalnya stres, dia kan pasti menurunkan imun. Jadi ya kita harus ini sih atur-atur untuk nggak stres. Yang keempat adalah tidur. Pola tidur pasti mempengaruhi banget. Kalau misalnya kurang istirahat, apalagi dia kan pasti mempengaruhi sistem imun kita gitu loh. Nggak sebagus orang yang dengan pola tidur yang normal atau istirahat yang cukup. Next. Nah, gabungan keempat tadi ya, nutrisi, exercise, kemudian manajemen stres, dan tidur itu pasti berhubungan dengan fungsi imunnya. Kalau misalnya nutrisinya tidak tercukupi, imunitasnya kan pasti nggak sekuat sama orang yang dengan kebutuhan nutrisinya tercukupin. Dan kalau misalnya imunitasnya kita kurang, itu kan pasti resiko untuk infeksi atau resiko untuk sakit itu kan pasti meningkat. Next-nya. Nah, kalau misalnya berdasarkan WHO, anjuran nutrisi dari WHO, yang pertama sih pasti proper nutrition and hydration. Jadi, minumnya nggak boleh kurang juga. Kemudian nutrisinya juga harus dilihat. Nih ya, sesuai dengan gambarnya. Kan bisa lihat ya, yang pertama is fresh and unprocessed food every day.
Jadi kalau misalnya makannya junk food kayak gitu lebih baik dikurangin. Kemudian juga ini kita harus perhatikan jumlah lemak dan minyak yang kita konsumsi. Terlalu banyak kan juga nggak baik. Kemudian gula dan garamnya itu kan juga harus dilihat kebutuhannya seperti apa. Kalau bisa sih nggak berlebih ya, karena sesuatu yang berlebih kan semuanya juga nggak baik. Dan jangan lupa sih untuk minum air putih. Air putihnya yang banyak setiap hari. Sesuai sama rekomendasi dari WHO. Jadi kalau susunan makanan sehari. Jadi kalau misalnya kebutuhan sehari-hari kan pasti ya jenis jumlah itu harus sesuai sama kebutuhan tubuh. Jadi yang saya mau bahas di sini sih sesuatu yang semuanya kalau berlebih juga nggak baik, yang kurang juga nggak baik. Jadi harus balance atau seimbang. Next-nya. Penanganan nutrisi pada imunitas tubuh. Jadi udah dibahas juga tadi. Jadi nutrisi yang memadai dan tepat itu kan pasti berhubungan erat sama sistem kekebalan tubuh. Jadi sistem imun sendiri kan butuh energi yang kita bisa dapatkan dari nutrisi sendiri gitu. Nutrisi memiliki potensi untuk meningkatkan fungsi kekebalan dalam situasi subklinis dan dengan demikian mencegah timbulnya infeksi atau penyakit radang kronis. Jadi ya tetap harus kita ini ya sesuai dengan kebutuhan. Apalagi kalau misalnya masa pandemi gini sih lebih baik dibanyakin entah sayurnya, buah, kemudian dari vitamin-vitaminnya, suplemen, kayak gitu. Next. Nah, ini kan tadi sudah dibahas ya untuk vitaminnya. Kalau sekarang mungkin yang dikonsumsi sih banyak-banyak vitamin B, vitamin C, vitamin D. Sebenarnya untuk zinc juga itu juga diperlukan karena zinc kan salah satu mineral. Kalau misalnya kekurangan kan juga nggak baik juga gitu. Untuk vitamin C sendiri kan biasanya orang-orang sekarang konsumsinya sekitar 500 mg. Rekomendasinya jadi minimal sih 200 mg per hari untuk individu yang sehat. Jadi kalau misalnya 500 mg atau 1000 mg itu sebenarnya sudah cukup untuk konsumsi sehari-hari. Next. Nah, kalau misalnya apa yang mikronutrien ya, atau sistem imun yang berhubungan, itu kan pasti vitamin, kemudian mineral. Kalau vitamin sendiri kan biasanya A, B, C, D, E kita taunya. Kemudian mineral itu sebenarnya ada zinc, ada besi juga, ada koper, selenium, dan magnesium. Ini sebenarnya orang-orang nggak banyak tahu ya. Kecukupan dari mineral juga membantu banget untuk sistem imun tubuh kita. Next-nya. Ini berbagai bahan makanan yang penting untuk meningkatkan sistem imun. Jadi kandungan vitamin jadi vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, E, dan mineral-mineral lainnya itu bisa kita dapatkan di sumber-sumber makanan ini. Jadi banyak-banyak sih dari susu, telur, kemudian dari kacang-kacangan, dari daging juga gitu. Tergantung kebutuhannya kita ini apa kayak gitu. Next-nya. Bagaimana sih mendapatkan proteksi imunitas yang optimal? Biasanya kan kalau sekarang ya kita bantu dengan suplemen. Next. Nah, kalau misalnya mikronutrien kayak tadi ya, mineral, entah vitamin, kita kan harus tahu ya sebenarnya kadar optimal di dalam tubuh yang bagus untuk sehari-hari itu berapa. Karena sesuatu yang kurang kan nggak baik juga, sesuatu yang berlebih. Kalau vitaminnya kita banyak konsumsi vitamin dan akhirnya vitaminnya berlebih itu kan juga nggak baik. Karena kerjanya nggak bisa seoptimal kalau misalnya kadarnya optimum kayak gitu. Jadi kita perlu tahu sih untuk kondisi optimum ini. Next. Jadi penting untuk memastikan bahwa suplementasi tidak melebihi batas yang direkomendasikan, yang dapat ditoleransi oleh tubuh. Next. Nah, kita harus lihat ya kalau misalnya mikronutrien imbalance, biasanya kan kita dapatnya dari
suplemen atau medikasi atau obat-obatan. Kita bisa juga dapatkan mikronutrien itu, kalau vitamin mineral itu dari diet atau makanan. Itu kemudian genetik itu kan pasti berperan banget untuk untuk kita mengolah vitaminnya itu seperti apa. Kemudian polusi untuk stres kayak gitu pasti berperan juga gitu. Apalagi ada kalau misalnya ada penyakit-penyakit pembawa atau penyakit komorbid yang tadi sudah disebutkan. Next-nya. Tadi kan sudah dibahas nutrisi. Jadi kalau misalnya makanan itu pasti berhubungan banget dengan penyakit. Kan kita tahu kalau misalnya gizinya kurang, biasanya kan juga penyakit-penyakit juga lebih banyak. Next-nya. Nah, kalau misalnya untuk saat ini ya, yang lebih concern kan vitamin D biasanya. Jadi vitamin D ini beberapa tahun ini dia mulai meningkat untuk jumlah pemeriksaannya. Karena ternyata fungsi vitamin D itu juga banyak dan berfungsi juga salah satunya untuk imunitas. Next. Nah, kita pokoknya kalau misalnya vitamin D itu kan paling banyak memang dari sinar matahari. Kalau misalnya dari makanan atau sumber-sumber lainnya itu kan ada memang vitamin D-nya, tapi nggak cukup banyak. Jadi paling banyak memang dari paparan sinar matahari. Jadi makanya kalau sekarang masa pandemi ini kan memang disarankan untuk berjemur. Next-nya. Next aja. Nah, kalau misalnya apa sih yang kita perlu periksa terkait dengan itu semua ya? Kalau misalnya di Prodia, itu ada pemeriksaan yang namanya Prodia Nutrigenomics. Jadi ini adalah pemeriksaan nutrisi, sesuai dengan namanya ya, Nutri itu nutrisi, genomik secara genetik. Jadi ini adalah pemeriksaan genomik yang menganalisa lebih dari 50 gen dan 75 varian yang dapat membantu mengetahui untuk respon gen terhadap nutrisi dan interaksi antara gen dan nutrisi yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi untuk kita sendiri bagaimana kita memproses dari vitamin-vitamin tersebut, kemudian bahan-bahan makanan apa yang cocok, kemudian kalau misalnya nutrigenomik ini juga kita bahas tentang olahraganya, olahraga apa yang sesuai dengan genetik kita. Next. Nah, kalau di Prodia sendiri ada paket-paket imunitas ya. Jadi kalau misalnya imunitas dasar itu terdiri dari vitamin D dan zinc. Kan tadi untuk melihat apakah nilai-nilai vitamin kita atau nilai-nilai mineral kita sudah sesuai dengan yang nilai optimum atau belum kayak gitu. Untuk imunitas dasar itu bisa ada pemeriksaan vitamin D dan zinc. Kemudian imunitas medium itu ditambahkan dengan omega profile. Kemudian imunitas lengkap, ya sesuai namanya, kita bisa periksakan vitamin A, kemudian vitamin B, asam folat, vitamin D, dan lain sebagainya. Next. Ini take home message ya. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan dengan mengendalikan faktor resiko yang merupakan investasi yang tidak ternilai. Terbukti pada saat pandemi seperti sekarang, yang sehat itu memiliki resiko untuk mengalami keparahan yang lebih rendah pasti daripada orang dengan penyakit-penyakit bawaan atau dengan imunitas yang rendah. Dan jangan menunggu gejala, kan kita tahu juga, tadi sudah dibahas juga, untuk serangan jantung ternyata lebih banyak, 75%-nya disebabkan karena plak yang tidak stabil. Kalau plak tidak stabil itu biasanya nggak ada gejalanya. Kalau kita nggak periksa, kita nggak bakalan tahu. Dan itu tadi ada kan pemeriksaan untuk Prodia Pulse Cardiac Test, itu merupakan pemeriksaan yang terbaru. Kita bisa melihat dari sistem scoringnya, kita bisa melihat resiko penyakit jantung kita dalam 5 tahun ke depan akan seperti apa. Dan nutrisi itu pasti memiliki peranan penting banget untuk imunitas tubuh. Jadi harus dijaga untuk tadi vitamin-vitaminnya, mineral-mineralnya, diharapkan
tercukupi semuanya dari nutrisi atau diet atau suplementasi yang kita minum. Oke. Jadi pastikan saat ini tuh atau website kita atau di aplikasi, kan kita juga sudah ada aplikasinya. Next. Nah, selain sekarang ini, selain kita bisa ke outlet di Prodia, ternyata ada Prodia telekonsultasi. Jadi itu konsultasi tapi nggak harus tatap muka. Jadi kita tatap mukanya secara online juga. Kan kita juga melayani home service, jadi kita yang datang ke rumah pasien. Next. Nah, untuk tanggal 27 sampai tanggal 7 Agustus ini, jadi ini sudah masuk ya tanggalnya, kita ada diskon 20% untuk semua pemeriksaan. Tapi ini untuk yang melakukan pendaftaran atau pembayaran terlebih dahulu. Tapi periksanya nggak bisa tanggal 27 sampai 7 Agustus. Untuk pemeriksaannya bisa dilakukan tanggal 8 Agustus sampai 31 September. Untuk semua pemeriksaan bisa diskon 20%. Tapi untuk info lebih lanjut mungkin ditanyakan ke Prodia terdekat atau di call center kami. Next. Terima kasih udah mendengarkan slide pembahasan ini. Jadi marilah kita bersama-sama putus rantai COVID dengan cara tetap pakai maskernya, jangan lupa periksa, kemudian juga physical distancing-nya tetap harus kita jaga. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Monica untuk sharingnya hari ini. Halo, halo dokter. Iya. Oke, jadi memang sangat penting ya untuk tadi sih saya sudah mendengarkan dari awal sampai akhir tadi Dokter Monica ini menjelaskan tentang pentingnya nih ya dok di musim pandemi ini selain kita untuk menjaga imun juga kita juga harus rajin berolahraga, terus kita juga harus makan makanan yang sehat, terus kita juga selain itu kita juga harus periksa rutin juga ya dok untuk periksa kolesterol jantung gitu ya dok ya, benar ya dok? Halo, ya, karena kalau kita nggak periksa, kan kita nggak bisa ya mengandai-andai nilai kolesterol saya berapa, nilai vitamin saya berapa, kayak gitu lebih baik diperiksakan. Oke, berarti memang harus periksa. Nah, kebetulan juga di Prodia ini juga ada diskon juga ya dok ya? Dari tanggal 27 sampai tanggal 7. Kita lagi diskon ini. Dari tanggal 27 sampai tanggal 7 Agustus ya dok ya, untuk pendaftarannya. Pemeriksaannya sendiri di tanggal 8 sampai 31 September. Nah, ini juga masih ada diskon 20%. Betul ya, Dok ya? Jadi teman-teman semua, bagi yang ingin periksa, bisa ke Prodia terdekat. Nah, Dok, ini saya ada sedikit pertanyaan nih, Dok. Kalau di musim pandemi seperti ini kan kita biasanya banyak di rumah, kuarantin di rumah nih. Nah, kebanyakan kan orang terlalu banyak mengkonsumsi makanan nih nggak terlalu terkontrol. Nah, tapi bagi yang diet itu, diet yang seperti apa ya dok yang aman sampai biar dia itu juga imunitasnya juga terjaga nih, tapi juga dietnya juga lancar juga gitu. Dietnya ini maksudnya diet apa dulu Mbak? Untuk Halo? Iya, biasanya kan kalau misal ada juga yang diet gitu loh dok. Misal diet, terus pertanyaannya sih emang kalau semisal dia lagi diet, terus lagi quarantine, itu sebaiknya diet yang seperti apa yang sehat? Biasanya kan kalau orang diet itu cuman nggak makan nih gitu. Yang penting aku diet, nggak makan. Nah, sebenarnya diet seperti apa sih yang cocok biar agar imunitasnya dia itu juga aman juga nih, imunitasnya juga kuat juga.
Kalau misalnya untuk masa pandemi gini kan lebih banyak ternyata orang-orang yang makannya loss ya Mbak, atau terserah aja makannya pokoknya makan. Oh gitu. Tetap harus ternyata sih kita kan tetap harus lihat kebutuhan nutrisinya. Jadi banyakin sayurnya, banyakin buahnya, kemudian suplemennya kayak gitu sih. Oke. Untuk kalau nggak makan sama sekali atau mengikuti diet-diet yang lagi tren saat ini, itu kan Ya. harus dilihat juga gimana sih dietnya, apakah balance atau enggak, seimbang atau enggak, kayak gitu. Berarti Jadi emang tetap kalau misalnya memang dibutuhkan kayak apa ya, pengaturan gizinya, ya mungkin lebih konsultasinya lebih ke arah yang dokter spesialis gizi klinik untuk diaturkan pola makannya seperti apa kayak gitu. Oke, oke. Oke, bagi teman-teman semua juga, apabila ada pertanyaan ke Dokter Monica nih, bisa ditinggalkan di pertanyaannya di kolom chat ya. Jadi nanti kita akan bacakan setelah mau di sesi pertanyaan. Ya, oke, Dokter Monica, kita akan next ke Dokter Meta dulu ya, Dok ya. Ya, boleh. Halo, Dokter Meta. Semuanya. Halo, selamat siang. Halo, Dokter. Gimana kabarnya, Dokter Meta? Alhamdulillah, baik. Oke, dokter, kita hari ini sharing-sharing nih ya, dok, tentang aging nih hari ini ya. Ya, jadi mungkin masih ada hubungan dengan Dokter Monica. Sampaikan ya, jadi terima kasih tadi penjelasannya baik sekali ya. Jadi banyak bagian-bagian yang mungkin kita selama ini lupa diingatkan lagi oleh Dokter Monica gitu. Masih di seputaran sehat, jadi saya akan mencoba membahas sehat dari segi tadi dari badan, sekarang dari kulit. Jadi intinya saya ingin menjelaskan bagaimana kita sama-sama bisa mengenali apa sih kulit kita ini, bagaimana sih ceritanya kulit kita, supaya kita bisa mengerti dan paling enggak bisa menangani dulu sendiri, artinya kita ada home care di rumah, begitu. Jadi karena sekarang untuk wirawiri ke klinik kan memang dibatasi ya, artinya kalau yang butuh banget gitu baru datang begitu kan. Jadi kan tetap kita harus jaga kondisi COVID ini biar nggak tambah parah dan segera berakhir gitu ya. Jadi saya akan cerita tentang aging skin, bagaimana kulit kita yang makin lama makin menjadi aging, makin menjadi tua itu supaya tetap sehat gitu ya. Seperti yang saya utarakan sebelum-sebelumnya bahwa menjadi aging itu memang suatu yang sudah tidak bisa dihindari ya, tapi bagaimana caranya kita kulit kita yang menjadi aging itu kita bisa rawat supaya tidak artinya tidak jeleknya nggak jelek teman-teman gitu ya, jadi tetap bagus begitu ya. Jadi apa yang terjadi saat kulit kita aging? Aging itu kan ada faktor hormonal, ada faktor pengaruh dari sinar matahari juga, ada faktor dari tubuh itu sendiri ya. Jadi terutama kalau ini itu digambar itu ada waktu tua dan kemudian yang gambar sebelahnya itu yang waktu kita aging. Jadi yang kelihatan pertama yang paling kelihatan banget itu kerutan. Kenapa kok terjadi kerut? Kerutan itu terjadi karena memang massa ototnya berkurang ya. Jadi massa bagian tubuh, massa lemaknya berkurang juga. Jadi terjadi pengurangan itu sehingga kulitnya kelihatan kerut. Terus kemudian mungkin karena ada faktor kering ya, karena dehidrasi, cenderung kelihatan jadi keriput ya. Kemudian karena ada pembentukan kolagen dan elastin yang menurun sehingga jadi lebih kendur. Begitu. Jadi selain keriput, dia akan kalau kita pegang itu jadi loose ya, jadi kendur
kemudian nggak kenyal lagi, itu karena pembentukan kolagen sama elastinnya itu menurun. Nah, kemudian yang di kulit itu juga karena di kulit itu ada yang namanya asam hyaluronat, itu dia berfungsi untuk menghidrasi kulit. Nah, karena kalau kita aging, asam hyaluronatnya itu menurun. Nah, itu yang menyebabkan kulit kita jadi elastisitasnya berkurang, jadi cenderung turun dan kendur begitu. Nah, karena proses itu yang paling gampang sebenarnya, yang paling gampang yang bisa kita kerjakan, yang jelas dibersihkan ya. Jadi kulit harus kita bersihkan dengan baik ya. Artinya pembersih. Kalau memang setiap sehari-harinya bermake up, ya pembersihnya harus yang lengkap ya, mulai sabun, toner, kemudian cleansing milk, itu harus lengkap. Tapi kalau misalnya sehari-hari dia cuma ibu rumah tangga yang mungkin cuma pakai sunblock, mungkin saya kira sabun aja cukup, begitu ya. Jadi mulai dibersihkan dengan itu. Kemudian pakai pelembab. Pakai pelembab. Pelembab bisa disesuaikan dengan jenis kulit ya. Jadi karena aging biasanya cenderung untuk pelembab untuk kulit yang kering ya. Mungkin bisa ditunjukkan pelembab ya. Jadi ini seri intensif series kita itu khusus untuk aging ya. Jadi mulai day cream-nya, kemudian night cream, kemudian ada serum, eye cream, night cream. Ini khusus intensif series, ini khusus untuk seri aging ya. Kulit yang aging ya, jadi yang kering. Kadang-kadang orang premenopause itu kadang-kadang masih timbul jerawat 1-2 kadang-kadang. Itu masih oke, masih nggak apa-apa pakai krim-krim ini ya. Kemudian serum-serum itu juga kita perlukan. Nah, jadi artinya begini, kapan kita harus perawatan begitu ya? Tergantung kondisi kulit, tergantung kegiatan masing-masing individu itu ya. Artinya kalau misalnya misalnya ibu-ibu yang sekarang kalau antar anak sudah enggak ya, jadi semuanya kan Zoom ya. Jadi mungkin yang kegiatannya setiap hari di rumah aja ya. Mungkin sekarang kan banyak yang setiap hari di rumah ya. Tapi suatu ketika dia kan sudah pakai pelembab gitu ya, sudah pakai pelembab, saya sudah pakai pelembab, kok masih kurang kencang ya. Terus padahal mungkin mau ada mungkin dalam waktu dekat mungkin ada pertemuan keluarga, apalagi ini mau Idul Adha ya, mungkin mau ada pertemuan kalau antar keluarga aja, asal nggak terlalu banyak kan masih boleh ya. Kepingin lebih kenyal, apa yang cepat? Nah, kita bisa pilihkan treatment ya. Ini yang digambar ini skin boosternya ya, jadi serumnya. Serumnya nanti bisa pilihkan sesuai jenis kulit. Kita ada serum anti-aging, ada serum untuk whitening, ada serum untuk Vitse ya. Vitse itu juga brightening gitu. Untuk treatmentnya, misalnya kalau kepingin langsung kenyal misalnya, tapi nggak mau yang sakit-sakit, kita bisa janjian untuk datang ke klinik, kita rawat dengan treatment yang pakai Fotona 4D misalnya. Itu nanti disesuaikan mana yang dibutuhkan oleh pasien itu ya, oleh ibu itu ya. Jadi nggak harus yang kepingin yang injeksi, nggak harus yang injeksi, nggak harus yang selalu botox atau filler atau benang, nggak harus. Tapi sesuai kondisi kulit. Tapi perlu gitu ya. Jadi suatu ketika
kita juga butuh kepingin cantik ya, apalagi perempuan ya. Saya ini sudah rawat misalnya, saya sudah rawat dengan memakai produk-produk sendiri, tapi kok masih tetap kurang ya. Kalau itu kurang itu berarti butuh treatment. Nah, salah satunya yang untuk pengencangan, Fotona itu alatnya itu pinter ya. Jadi bagaimana kita mau lakukan ke pasien itu dia hampir semuanya bisa, terutama untuk yang mengencangkan ya. Jadi bisa disesuaikan dengan keadaan pasien. Kemudian kalau yang contohnya yang maximum skin repair itu juga lebih untuk aging ya, jadi lebih untuk mengenyalkan, mengencangkan, tapi terutama untuk pori-pori. Jadi untuk yang problemnya pori-porinya besar sampai ke problem yang scar itu maximum skin repair bisa. Kemudian yang lain HIFU itu juga bisa ya. Jadi untuk yang mungkin kok usia seperti saya ini 50 tahun ya, jadi saya rutin melakukan treatment seperti HIFU atau Fotona begitu, terutama untuk tetap mengencangkan area ini jaw line apa ini rahang ya. Jadi seperti yang digambar itu yang diperbaiki adalah area smile line dan jaw ya. Jadi kelihatan setelah 2 minggu dia lebih terangkat. Nah, HIFU kita itu tidak terlalu sakit. Jadi tetap HIFU itu pasti ada rasa sakit ya, tapi sakitnya itu masih bisa ditoleransi ya. Karena kalau HIFU tidak sakit, itu kemungkinan bukan HIFU ya. Jadi atau mungkin HIFU yang kurang bagus ya, karena untuk hasil yang bagus itu pasti ada rasa sakit, karena itu kan memang kulit kita itu seperti dipahat begitu pakai alat itu, karena dipahat, jadi, tapi bukan dengan jarum ya, dipahat dengan alat itu sehingga dia memadat, sehingga dia ngangkat begitu ceritanya. Itu kalau yang HIFU. Kemudian kalau memang dok saya kebetulan mungkin ada acara yang lebih khusus lagi, kepingin lebih instan lagi, itu bisa kita perbaiki dengan injeksi-injeksi. Jadi misalnya tadi kalau yang masalah elastisitasnya berkurang, yang kendur, yang kering, kemudian kusam, saya sudah pakai serum-serum, saya sudah pakai masker, kok tetap aja ya dok, kok kurang glowing, kok kurang cerah, itu butuh yang instan mungkin. Sesekali butuh yang instan. Dia bisa langsung kelihatan glowing, bisa langsung menjadi kenyal lagi, seger begitu. Ya, itu kalau skin booster. Tapi kalau misalnya ingin ini sekarang musim ya, kepingin lebih mancung, kepingin dagunya kepingin lancip, bibirnya kepingin lebih seksi, begitu, kita bisa lebih instan lagi pakai yang filler. Ini yang skin booster tadi ya. Skin booster itu memang kalau di foto, ya ini kan ada foto before after. Kalau di foto mungkin tidak terlalu kelihatan. Jadi, tapi kalau dilihat, jadi pasien yang kita kerjakan, kalau kita lihat pasiennya sendiri biasanya merasakan, jadi kulitnya jadi langsung cerah, atau kadang-kadang ada pasien yang kurang bisa mengerti wajahnya ya, nanti yang ngomong temennya, kamu kok jadi cerah lagi ya, gitu. Jadi skin booster tuh seperti itu ya, jadi dia bisa instan membuat kulit glowing. Dia memang butuh downtime, tapi artinya karena ini injeksi ya, jadi butuh waktu, ada bekas, mungkin ada bekas merah-merah dulu begitu, sampai dia menjadi bagus. Tapi glowing-nya itu langsung dapat. Jadi mungkin sehari 2 hari itu glowing-nya sudah kelihatan, nanti tinggal mungkin bekas-bekas injeksinya yang akan pelan-pelan hilang.
dia akan hilang sekitar 3-5 hari tergantung kondisi kulit ya. Tapi glowing-nya langsung kelihatan. Begitu. Apalagi kalau yang filler ya, filler lebih cepat lagi kalau mau instan ya. Filler itu biasanya kan rata-rata sudah cantik ya, tapi kepingin lebih cantik begitu ya. Jadi sebenarnya dagunya sudah bagus, tapi kepingin lebih bagus gitu ya. Hidungnya sudah mancung, tapi kepingin lebih perfect, jadi nggak usah pakai shading lagi begitu ya. Itu bisa kita perbaiki dengan filler. Jadi bisa dipilih, artinya nggak semuanya pasien itu pasti. Jadi misalnya ke klinik, jangan takut ke klinik, nanti dipikir, oh nanti kalau selalu disuruh filler, disuruh benang, disuruh botox, atau disuruh yang injeksi-injeksi, belum tentu, tergantung kebutuhan ya. Jadi sesuai indikasi, sesuai kebutuhan pasien itu kepingin bagaimana, keadaan kulitnya bagaimana. Itu biasanya yang disarankan oleh dokter yang pertama kali itu keadaannya kulitnya sekarang bagaimana, kalau mau lebih bagus itu bagaimana begitu. Jadi nggak semua juga pasti di filler-filler ya, jangan khawatir. Kita ada banyak pilihan treatment. Ini cuma sedikit aja yang saya pilihkan di sini karena ini yang khusus untuk aging ya. Esther House of Beauty itu sudah mulai buka sampai sekarang itu sudah 26 tahun, 26 tahun, mungkin sudah mau 26 tahun ya. Jadi alat dan tenaga yang mengerjakan juga sudah profesional ya, jadi jangan khawatir begitu. Jadi nanti kalau mau sesekali aku kepingin misalnya nggak ada urusan atau mungkin kepingin kok kulitnya kepingin lebih bagus, silakan datang. Nanti akan dipilihkan treatment yang sesuai dengan kondisi kulit. Begitu kira-kira. Ya. Ya, Kiki. Halo dok. Ya. Oke. Berarti memang untuk aging ini selain untuk perawatan di rumah juga harus treatment juga harus jalan juga ya dok ya. Apa ya istilahnya? Ya, artinya begini, kalau memang sudah cukup puas dengan perawatan yang di rumah, itu monggo perawatan di rumah. Tapi ya berjalan terus dan sesuai dengan keadaan umurnya. Bahkan kadang-kadang ada yang mestinya dia usianya baru 34, kurang care dengan dirinya, tampilannya mungkin sudah 40-an gitu kan. Sayang ya, jadi kan malah lebih baik mungkin yang usianya 50-an tapi tampilannya 40-an, itu kan malah yang dicari begitu kan. Oke, berarti kalau udah ngomongin aging ini usia berapa aja bisa kena juga ya dok ya untuk penuaan dini itu ya? Bukan usia berapa aja ya, jadi begini, kalau yang artinya mulai ada keluhan aging atau mungkin akan jadi prematur aging itu biasanya 30-an ke atas ya, karena kita hidup di negara tropis ya, jadi terutama karena paparan sinar matahari yang sangat kuat ya. Paparan sinar matahari itu ada plus minusnya. Plusnya tadi kan dia ini untuk vitamin ya, vitamin D, makanya tadi kan untuk imunitas kan malah disuruh berjemur ya. Tapi ya berjemurnya jangan yang siang-siang terus lama-lama berjemur, dia imunitasnya dapat tapi kulitnya rusak kan sama aja gitu. Jadi ada plus minusnya ya. Si matahari itu sangat mempengaruhi ke kulit ya. Jadi
terutama yang paling gampang secara logika karena kena panas dia dehidrasi ya. Jadi karena dehidrasi, kering, terus timbullah keriput. Nah, terus nanti berlanjut keriput, jadinya kendur gitu-gitu. Tapi kalau usia 20-an ya terus tiba-tiba jadi kendur gitu ya biasanya enggak ya. Jadi prematur aging itu biasanya mulai 30-an. Itu yang tadi saya bilang. Mungkin usianya masih 30-an kok bisa kelihatan seperti usia 40-an, kerutannya sudah banyak, kerutannya kulitnya kendur, fleknya banyak, itu karena mungkin kurang dirawat begitu. Oke, berarti untuk penuaan dini ini kebanyakan orang pasti di usia 30 ke atas ya, Dok ya. Nah, ya biasanya 30 kecuali kalau ada faktor penyakit lain ya, tapi biasanya usia segitu. Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya. Tadi saya sudah sempat, ini sih dok, udah sharing ke teman-teman juga kalau semisal ada pertanyaan untuk bisa chat di kolom komentar nih. Nah, ini udah ada beberapa yang sudah masuk sih. Cuman mungkin saya langsung ke dokter Monica dulu ya dokter ya? Iya, Oke. monggo. Halo dokter Monica, apakah bisa mendengar suara saya? Halo. Halo dokter Monica. Halo, Mbak Kiki. Iya? Oh, mohon maaf, dokter Monica dipanggil pasien. Oh gitu, ya udah berarti Ada untuk urgent. Oke, berarti Bisa saya wakili aja, nggak apa-apa Mbak Kiki. Tentang Prodia nanti saya yang bisa kontak. Oke, berarti sambil menunggu dokter Monikanya, mungkin saya ke dokter Meta dulu deh ya, Mbak Dewi ya. Oke, dokter Meta, ini karena emang dokter Monikanya lagi ada pasien nih dok, jadi saya bertanya ke dokter Meta dulu nih dok ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk sih dok. Nah, ini pertanyaannya bagaimana cara merawat kulit di era new normal saat ini agar supaya tetap sehat, terutama untuk usia di bawah 20 tahun. Dan apakah penggunaan serum di bawah usia 20 tahun itu dianjurkan? Ini mungkin ini usianya lebih kurang dari 20 tahun nih dok, yang ikut nih dok. Kebetulan. Jadi sesuai dengan usianya ya, nggak apa-apa. Memang harus dirawat sejak dini ya. Kalau usia 20-an itu yang jelas harus dibersihkan ya. Tadi yang seperti yang saya singgung, pembersihnya, sabunnya itu sesuaikan dengan jenis kulitnya. Kalau 20-an biasanya berminyak ya. Pilih pembersih sabun yang untuk kulit berminyak ya. Kadang-kadang jangan main semuanya pakai sabun baby ya, belum tentu cocok juga ya. Jadi mungkin karena baby itu kan kulitnya masih bagus, pasti cocok semua, belum tentu ya. Jadi sesuaikan dengan jenis kulitnya ya. Jadi mulai dibersihkan. Terus kalau usia 20-an paling-paling keluhannya mungkin kadang-kadang jerawatan begitu ya. Karena hormonal kan. Jadi mungkin butuh toner sesekali untuk ngangkat jerawatnya, sama butuh obat jerawat, mungkin obat jerawat yang ringan aja yang fungsinya untuk memperbaiki, mengurangi minyak sehingga tidak timbul jerawat, biasanya begitu. Serum yang boleh yang ringan saja ya, mulai mungkin vitamin C tapi yang ringan, mungkin dosis yang 5-10%-nya jangan lebih dari 10% karena nanti makin jerawatan ya. Yang paling gampang kita punya serum kita yang vitamin C itu punya kita yang serum tidak sampai 10% ya, jadi bisa dipakai ya, maksudnya tidak lebih dari 10%, jadi bisa dipakai. Terus glowing sea lotion kita itu 5%, jadi itu juga bisa dipakai, serum-serum begitu. Jadi utamakan kalau umur 20-an tuh utamakan dibersihkan dengan baik, kemudian kalau misalnya lagi mau waktunya haid gitu, biasanya kan kulitnya jadi sensitif, jadi
mesti ngurangi minyak, jadi pakai toner, kemudian misalnya ada jerawat ya langsung dioles obat jerawat, begitu. Terus jangan lupa sunblock. Jadi karena itu tadi, karena paparan sinar matahari yang cukup kuat di negara kita yang negara tropis, jadi harus pakai sunblock. Sunblocknya juga sesuaikan dengan jenis kulit ya, jangan pakai sunblocknya mama ya, karena beda itu. Gitu. Oke, berarti kalau untuk usia 20 lebih amannya mungkin konsultasi ke dokter dulu ya, Dok ya. Jadi nanti konsultasi ke dokter, nanti amannya pakai produk yang mana, dan bisa di WR juga bisa nih, karena memang kebetulan boleh, Dokter Meta kalau mau ini konsultasi boleh. ya, karena memang kebetulan ini Dokter Meta merupakan brand manager juga di WR Supratman nih. Jadi teman-teman semuanya bisa konsultasi ke Dokter Meta, karena bulan Agustus depan ini, Dok, ada diskon menarik, Dok, di WR Supratman ini, dan extra juga yang lain juga ada. Biasanya di WR Supratman ini untuk pembelanjaan 500.000 kita akan kasih hadiah 1 buah facial, dan untuk pembelanjaan 1 juta kita akan kasih 1 buah facial dan 1 buah hand gel. Dan selain itu juga kita untuk treatment diskon up to 50% juga, Dok, dan kosmetik 25%. Jadi teman-teman semua, bulan Agustus, bulan kemerdekaan, jangan lupa untuk mempercantik diri juga ya, Dok ya. Jadi jangan kalah sama yang lain. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Mungkin kamu nggak ke Dokter Monik dulu tuh? Oh ya, Dokter Monik udah. Halo, Dok. Dokter Moniknya nih mungkin masih prepare, Dok. Mungkin ke Dokter Meta dulu aja ya. Oke. Oke, Dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari Dini nih. Apa penyebab kulit mengalami penuaan dini, dan apakah kolagen drink efektif untuk kesehatan kulit dan aman digunakan di jangka panjang? Penyebab penuaan ya, terutama itu tadi yang saya bilang, terutama kalau di Indonesia, terutama karena paparan sinar matahari ya. Jadi jangan lupa pakai sunblock. Sunblock nanti disesuaikan dengan jenis kulit. Begitu. Terutama biasanya karena itu, selain faktor bisa karena apa ya, mungkin makanan, tapi kecil sekali ya. Jadi misalnya iya mungkin butuh orang yang mungkin makan terlalu banyak gitu mungkin bisa ya, tapi kalau secara biasanya karena kena paparan sinar matahari, kalau memang itu penuaan dini, atau karena penyakit lain ya. Penyakit lain itu biasanya penyakit yang mempengaruhi hormon sehingga hormonnya terganggu. Nah, itu yang menyebabkan penuaan dini. Biasanya seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak? Apakah kolagen drink efektif? Kolagen drink. Sepengetahuan saya ya, mungkin nanti bisa di-compare dengan Dokter Monik juga ya. Kolagen itu kalau yang diminum, yang maksudnya yang diminum ya, minuman apa-apa itu, kalau untuk memberikan efek kulitnya jadi kenyal, kemudian pokoknya menjadi kulitnya jadi lebih muda, lebih bagus, itu kok ya jujur ya, saya nggak ngomong merek, cuman kok rasanya hampir nggak mungkin ya. Jadi kecuali kalau yang diinjeksi ya, itu pun nggak semua injeksi kolagen bagus juga ya, tergantung mereknya, tergantung apa itu isinya, karena kan kita benar-benar harus selektif ya dengan obat-obatan itu. Tapi kalau yang diminum itu biasanya dia ada bahan pembawanya, biasanya dia ngomongnya ada kolagennya, tapi biasanya ada tambahannya, mungkin whitening atau ada PC-nya atau ada glutathionnya. Itu efeknya yang lebih kelihatan itu cerah ya. Tapi kalau ya entah ya, mungkin karena kolagen itu untuk bisa diserap dengan baik ke tubuh itu harus partikelnya khusus ya. Jadi supaya bisa terserap ke tubuh itu partikelnya khusus. Jadi setahu saya itu nggak bisa sehebat itu gitu ya. Kalau setahu saya ya. Nah, yang membuat mungkin ada produk yang
jadi bagus itu karena dia ditambahi yang lain-lain. Jadi yang membuat lebih bagus itu efek lain-lainnya. Saya rasa begitu ya. Oke, nanti juga mungkin kalau misalnya ada Dokter Monica juga ada jawaban juga nanti bisa ikut menjawab ya. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya nih Dok, ini sepertinya ada yang tertarik dengan HIFU nih Dok. Untuk HIFU ini apakah ada persyaratan khusus nih Dok yang bisa? Apakah apa? Apakah ada persyaratan khusus untuk bisa treatment? HIFU. Artinya begini, kalau HIFU itu biasanya memang yang problem turun di area biasanya jaw ya rahang, pipi ke bawah ini smile line, bagian ini terutama ya, biasanya ibu-ibu itu paling sebel area ini yang sudah mulai turun ya. Kalau yang tidak berani injeksi, tidak berani yang sakit-sakit, yang maksudnya yang benang gitu-gitu, HIFU itu pilihan yang pertama ya. Jadi nggak ada syarat khusus ya saya rasa. Jadi bisa kalau memang indikasi ya. Jadi kalau memang pasien itu ada masalah memang garis minumnya turun, kemudian rahangnya mulai turun, boleh dicoba perawatan HIFU ini. Begitu. Memang semua orang bisa nyoba treatment HIFU ini ya Dok ya. Berarti semua Boleh. aman ya Dok ya. Oke. Ini ada pertanyaan mengenai injeksi vitamin C nih Dok. Nah, kalau di Esther sendiri boleh dikasih tahu nggak Dok, kalau untuk injeksi vitamin C itu berapa miligram dosisnya Dok? Injeksi vitamin C kita ada ya, kita ada beberapa varian ya, tapi rata-rata injeksi vitamin C, terutama yang untuk imun, itu biasanya 1000 mili. Oke, 1000 mili. Ya, karena diinjeksikan ya, karena untuk imun. Biasanya 1000 mili. Berarti memang kalau untuk injeksi vitamin C 1000 mili ya, Dok ya? 1000 mili. Oke, 1000 mili. Nah, ini Dokter Monica udah join nih, Dok. Dokter Meta. Ya. Mungkin saya bisa ke Dokter Monica dulu ya. Ya, silakan. Terima kasih Dokter Meta atas jawabannya, Dok. Nanti kita akan ke Dokter Monica. Halo, Dokter Monica. Ya, Mbak. Halo, Dok. Maaf dokter, ini suaranya dokter lumayan kecil nih Dok. Sudah kedengaran Mbak? Nah, udah. Oke dokter, ini ada yang bertanya nih Dok. Saya bacakan ya Dok ya. Sebentar. Nah, kalau untuk tadi kan Dokter Monica ini sempat jelasin kalau untuk swab, rapid. Nah, di Prodia ini kalau untuk biayanya sendiri berapa ya Dok kalau bisa di-share Dok? Kalau untuk biayanya, kalau kita sekarang di yang Prodia ini sudah tidak mengerjakan rapid ya Mbak. Jadi yang lebih dikerjakan lebih ke arah serologi. Sama-sama dari darah, sama-sama ngeceknya antibody, cuman untuk serologi pasti lebih akurat daripada rapid. Karena rapid kan tes cepat, pakainya yang alat kayak ditetes darahnya. Kalau untuk serologi kita pakai alat khusus. Untuk serologi sendiri harganya sekitar 250.000. Dan 1 hari jadi sih Mbak, tergantung datangnya jam berapa. Biasanya sih 1 hari jadi kalau misalnya datangnya siang mungkin sekitar jam 10, jam 11, jadinya bisa jam 4 kayak gitu. Oke, untuk swab sendiri, ya kenapa Mbak? Berarti ini kalau untuk di Prodia, rapid udah nggak bisa ya Dok ya? Berarti bisanya swab? Kalau misalnya rapid kita sudah tidak mengerjakannya yang serologi. Karena serologi. Harga rapid sendiri juga yang dulu kan jauh lebih mahal juga daripada serologi. Dan serologi lebih akurat, makanya sekarang lebih dipilih untuk pemeriksaan serologinya. Untuk pemeriksaan swabnya bisa, kalau misalnya mau swab di Prodia itu harganya 2,5 juta, hasilnya 3 hari, tapi harus janjian dulu karena ada dokter yang bisa mengambilkan ke rumah atau home service atau diambilkan di Prodia yang pusatnya Surabaya seperti di Ponorogo. Tapi harus janjian dulu. Dan untuk bulan Agustus ya kita ada promo untuk pemeriksaan swabnya dari harga 2,5 jadi 2,1 aja. Tapi itu ya lebih baik janjian dulu, telepon dulu Prodia terdekat. Oke.
Jadi teman-teman semua bagi yang pengen ngecek nih bisa datang ke Prodia karena memang ada diskon khusus di bulan Agustus ya, dokter ya. Tadi ada diskon 20%. Jadi Ya, untuk semua pemeriksaannya yang tadi 20%-nya itu. Ya. Oh, oke. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Ini cerita teman saya nih, Dok. Jadi teman saya ini tangannya suka dingin dan cenderung ada GERD nih. Nah, kadang agak sesak dada. Apakah ada gejala cenderung jantungnya, sakit jantung ya, Dok, kalau gitu? Kalau GERD kan biasanya keluhannya juga panas di dada, kemudian mungkin berdebar-debar atau nyeri di dadanya. Itu memang kita butuh pemeriksaan sih Mbak, alat pemeriksaan seperti kayak rekam jantung untuk melihat apakah benar keluhannya itu karena GERD-nya, karena lambungnya, atau karena jantungnya. Misalnya ada serangan atau apa kan nyeri juga di tengah situ. Jadi memang harus konfirmasi dengan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Maaf Mbak, nggak kedengaran suaranya Mbak. Halo, ini udah dengar Dok? Iya. Oke, ya, jadi sudah. Lebih amannya sih kalau tadi teman saya jantungnya berdebar gitu-gitu, lebih baik sih ya periksa ke Prodia ya Dok ya. Jadi kan lebih aman juga periksa terus. Sebenarnya enggak, ya pokoknya pemeriksaan lah, nggak harus ke Prodia juga sebenarnya Mbak. Kalau misalnya memang ada keluhan yang nyeri banget, atau berdebar banget, atau terbakar banget, lebih baik diperiksakan aja kalau misalnya mau cepet kan ke rumah sakit terdekat untuk direkam jantungnya. Kalau misalnya rekam jantungnya nggak masalah, kemudian dengan obat-obatan seperti obat GERD-nya atau obat lambungnya dia membaik, ya mungkin karena masalah GERD-nya sendiri, kayak gitu. Okay. Jadi memang lebih baik sih dikonsultasikan ke dokter ya, yang terpercaya gitu ya Dok ya. Oke. Terima kasih untuk Dokter Monica dan Dokter Meta untuk hari ini share-nya. Semoga ini pasti bermanfaat bagi semuanya dan semoga nanti next kita bisa kolaborasi lagi dengan Prodia ya Dok ya. Jadi ini untuk teman-teman semuanya saya akan mengumumkan hadiah. Untuk hari ini kita ada beberapa hadiah, yaitu ada ada voucher dari Prodia dan ada produk juga dari Esther House of Beauty, yaitu Sun Lotion dan Base Cream. Nah, saya akan mengumumkan nih untuk voucher Prodianya, untuk pemenangnya kepada saudara Iin. Nah, untuk saudara Iin nanti mungkin saya hubungi via WhatsApp ya, Bu Iin ya, nanti untuk penyerahan vouchernya dan untuk hadiah dari Esther sendiri yaitu Sun Lotion ini kepada saudara Mutiara. Jadi nanti kita akan hubungi via WhatsApp juga dan untuk base creamnya kepada saudara Dini. Selamat untuk semuanya dan teman-temannya jangan lupa untuk selalu stay healthy dan stay safe dan untuk hari ini terima kasih semua sudah ikut join dan nanti saya akan ingetin, saya akan bagikan link untuk form feedback-nya. Jadi harapannya nanti untuk kedepannya kita akan bisa mengadakan acara lebih baik lagi karena memang dari syarat teman-teman juga. Oh ya, dan untuk teman-teman juga nanti yang sudah membagikan form feedback-nya akan kami hadiahkan. Kita ada face shield juga untuk yang ada yang beruntung 2 orang. Jadi terima kasih untuk semuanya. Stay healthy dan stay safe. Cantik dan sehat bersama Esther. Terima kasih semuanya.